Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ahibati fillah, ma'asyarul hadirin wal hadirat wal mustami'ina wal mustami'at rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, kekuatan serta keimanan, dan kita masih diberikan kemudahan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan kepadanya. Di antara tanda, salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda di mana Allah mencintai seorang hamba, Allah mudahkan dia untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan, dan Allah palingkan darinya dari segala hal yang tidak bermanfaat dan dari segala bentuk yang tidak menghadirkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah usia yang Allah berikan kepada kita dan umur yang Allah karuniakan kepada kita bisa kita manfaatkan di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai nantinya kita semua bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Dan kita harus selalu berbuat dan tidak boleh pernah merasa cukup dengan bekal dan amal yang sudah kita lakukan sampai salah satu dari kaki kita dan tubuh kita sudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikannya untuk kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini di dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, din yang hanif yang Nabi sampaikan, din yang sangat indah, yang penuh dengan syariat yang sangat mudah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya taufik untuk bisa mempelajari agama dengan sempurna dan kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dari agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum dimanapun berada, dan negeri-negeri kaum muslimin dijaga dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk wabah dan penyakit yang mematikan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman hafizakumullah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan membuka dan mempelajari bersama bagaimana Islam memberikan kepada kita panduan dan bagaimana kita seharusnya bersikap ketika kita menghadapi bencana, menghadapi musibah, menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan kita ini. Ketahuilah ikhwatal iman hafizakumullah bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah ujian. Keberadaan kita di dalam kehidupan di dunia ini sesungguhnya kita sedang menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam bentuk ujian kita akan hadapi. Tidaklah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat, kecuali Allah ingin mengetahui dari kita semuanya sejauh mana kita ini di sisi Allah tabaraka wa taala. Tidaklah Allah memberikan ujian kepada kita kecuali ingin mengetahui keimanan kita, mengetahui
ketakwaan kita, ingin mengetahui kesabaran kita, dan ingin mengetahui sebagaimana Allah sebutkan di dalam sebuah ayat yang Allah sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan adalah tujuannya, kata Allah, liyabluwakum, agar kalian diuji, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita kaum muslimin yang terbaik amalnya? Seluruhnya ujian. Kesenangan yang Allah berikan adalah ujian. Harta yang melimpah ruah adalah ujian. Keluarga yang harmonis, anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik juga merupakan ujian. Kehidupan kita semuanya ujian. Tidak hanya pada sisi kebaikan dan kenikmatan, tetapi juga apa yang kita hadapi dari sisi kesusahan hidup, sakit, kematian, hilangnya kekasih di antara kita, keluarga, dan orang-orang yang terdekat dengan kita, itu merupakan ujian. Dan apa yang kita hadapi hari ini kaum muslimin, kaum muslimat, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Indahnya kita orang beriman tidak akan bingung menghadapi itu semua. Kenapa demikian? Karena Allah menurunkan kepada kita panduan. Ujian yang kita hadapi ini adalah ujian kesehatan. Dan perlu kita ingat kaum muslimin, kaum muslimat, tidak hanya ujian kesehatan yang Allah ingin berikan ujiannya kepada kita, tetapi lebih daripada itu adalah ujian keimanan, ujian ketakwaan, ujian kesabaran, ujian husnuzan billah, ujian as-siqatu billah, sejauh mana kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya ujian yang paling berat kaum muslimin, kaum muslimat. Inilah sesungguhnya ujian yang paling tinggi. Kalau ujian fisik biasa, kalau seandainya sakit bisa diobati, kalau ada yang hilang, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Tetapi apabila keimanan kita rusak, keimanan kita ini tidak terjaga, akhlak kita hilang, kemuliaan kita tidak terpelihara, maka sesungguhnya ini adalah sebuah kerugian yang besar bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang beriman dipandu oleh syariat, oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya yang sahih bahwa ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang beriman. Inna amrahu kullu khair, seluruh perkaranya itu baik, seluruh urusannya baik orang beriman. In asabathu sarra syakar, kalau dia mendapatkan nikmat, dapat kemudahan, dapat rezeki, ya, maka itu adalah, kalau dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar, jika diuji dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan penyakit, dengan kehilangan kekasih orang-orang terdekat, sabar fahuwa khairul lahu, kemudian dia bersabar kepada Allah menghadapi itu, maka kemudian itu lebih baik baginya. Wala yamliku dzalika illal mu'min, dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang kecuali orang-orang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Betapa indahnya Islam, betapa mulianya agama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak keistimewaan. Maka orang beriman menghadapi kehidupan ini selalu berada antara dua kebaikan. Berada di antara dua kebaikan. Kebaikan jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, dan kebaikan jika dia mendapatkan ujian, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pembicaraan kita pada sore ini, kaum muslimin, kaum muslimat, bagaimana kita orang beriman menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian di sini bukan hanya ujian dalam kesulitan, bukan hanya ujian di dalam himpitan hidup, tetapi di dalam segala bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka wal insan indama yusabu bimusibah, ketika manusia diuji oleh Allah dengan sebuah ujian, fa inna lahu ahwalan fi taqabbuli tilkal musibah, ternyata ada beberapa sikap yang ditunjukkan oleh orang ketika ujian itu menimpa dirinya, maka dia akan memberikan beberapa bentuk sikap-sikap daripada ujian Allah yang Allah berikan kepadanya. Imma bil ajz, yang pertama adalah dia menunjukkan
kelemahannya, dia kalah. Wa imma bis sabr, dia terima ujian dengan kesabaran. Wa habsun nafsi, dia mencoba menguasai jiwanya. Wa imma bir ridha, dia menerima ujian dengan penuh keridhaan. Wa imma bisyukur, dan dia akan menerima ujian dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada 4 sikap yang ditunjukkan oleh orang ketika dia mendapatkan ujian. Kita ulangi, silakan kaum muslimin yang memegang pena di depannya untuk mencatat baik-baik. Ada 4 sikap yang ditunjukkan oleh orang ketika dia mendapatkan ujian. Dia akan menerima ujian itu dengan bil ajaz wal jaza'. Dia lemah, kalah dia dengan sikap yang tidak baik. Yang kedua, menghadapi ujian dengan kesabaran. Yang ketiga, menghadapi ujian dengan ridha terhadap apa yang Allah berikan. Dan yang keempat adalah dia menerima ujian dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim, wafat 751 Hijriah, berkata, wal masaib allati tahullu bil abdi wa laysa lahu hilatun fi daf'iha. Ketahuilah, kata beliau dalam kalimat beliau, sesungguhnya musibah-musibah yang menimpa seorang hamba, maka sesungguhnya dia tidak punya hila untuk menolak, tidak punya kekuatan untuk bisa menolaknya. Seperti kamauti man ya'izzu alaih, meninggalnya orang-orang yang dicintainya, wa sadaqati malihi, dan dicuri hartanya, wa mardihi, dan ditimpa oleh sakit, wa nahwi dzalika, fa inna lil 'abdi fihi 4 maqamat. Maka orang-orang yang ketika dia mendapati ujian tersebut, maka sesungguhnya ditunjukkan oleh dia 4 hal yang sudah kita sampaikan di atas. Silakan kita lihat yang pertama, maqamul ajaz. Dia menerima dengan lemah, di mana dia akan menunjukkan sikap al-jaza', berkeluh kesah, wasyakwa wassakhat. Dia menunjukkan hatinya itu tidak tenang, dan dia selalu menunjukkan sikap tidak baik, sukht. Dia murka, dia merasa tidak nyaman, dan dia tidak terima apa yang Allah berikan kepadanya. Wahada, kata beliau, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, la yaf'aluhu illa aqallun nasi aqlan wa dinan wa muru'ah. Apabila musibah menimpa seseorang, lalu kemudian dia bersikap keluh kesah, bersikap tidak baik, bahkan keluar kata-kata yang tidak baik, yang tidak terpuji, maka ini tidak dilakukan oleh orang-orang kecuali orang yang kurang akalnya, kecuali orang yang kurang agamanya dan kurang kehormatannya. Di orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang kuat dalam agamanya, orang-orang yang berfikir tentang kebesaran Allah, tidak akan melakukan tahapan yang pertama ini, sikap yang pertama ini. Adapun sikap yang kedua yang ditunjukkan oleh orang ketika ditimpa musibah, maqam as-sabr, ya, adalah dia bersabar dengan 2 dorongan kesabaran. Yang pertama lillah, memang dia karena mengetahui ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha untuk bertahan dan menguasai dirinya dan jiwanya. Dia tidak berkeluh kesah, dia tidak menyesali apa yang terjadi. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa imma lil muru'atil insaniyah, atau karena dia orang terpandang, terhormat, dia tidak mau untuk melihatkan sikapnya seperti apa yang kita katakan tadi. Karena orang terpandang, terhormat, dia berusaha untuk menahan dirinya karena malu, karena takut kehormatannya terganggu dan hilang. Dan mari kita ambil faktor yang kedua, kesabaran dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar, berusaha, bahwa Allah memberikan ujian kepada kita. Allah ingin meningkatkan derajat kita. Allah ingin menentukan kita orang beriman atau orang yang lemah iman. Allah ingin menentukan kita apakah orang baik atau tidak. Sesungguhnya ujian itu adalah untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sikap ridha.
menerima ujian itu dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ridha tentu tidak hanya sabar. Ini tentu makamnya lebih tinggi daripada ridha, daripada sabar. Tingkatan ketiga adalah ridha, bahwa ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran musibah menerima dengan ridha itu adalah keimanan, itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tingkatan yang keempat. Sikap yang keempat ini yang paling tinggi, yaitu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita ketika musibah itu tiba, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Maka kita ikhwatal iman hafizakumullah, ketika musibah corona ini menimpa kaum muslimin, menimpa kita bersama, maka bisakah kita memandang di balik musibah ini ada nikmat Allah? Wallahi, sesungguhnya terdapat banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita lihat. Di dalam musibah yang hadapi kita hari ini, mungkin yang selama ini yang tidak pernah duduk bersama keluarganya, yang tidak pernah berjumpa dengan keluarganya kecuali beberapa jam atau beberapa hari dalam sebulannya, maka saatnya hari ini dia bersamai keluarganya. Yang selama ini tidak pernah dia membersamai keluarganya di dalam majelis ilmu di rumahnya, mungkin hari ini dia akan duduk bersama anaknya dalam tilawatil Quran. Mungkin selama ini dia tidak pernah melaksanakan salat berjamaah, kemudian dia tunjukkan rasa kebersamaan di dalam keluarga selama ini. Tetapi hari-hari ini dia membersamai keluarganya dengan waktu yang sangat panjang, dengan semangat yang luar biasa. Maka dia sesungguhnya melihat di balik musibah itu adalah ada kesyukuran, ada rasa yang dilahirkan dari lisannya, sehingga ucapannya itu adalah kebaikan, dan ucapannya itu adalah kembalinya kepada Allah apa yang Allah berikan kepada ini. Inilah yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Uddatus Sabirin, bahwa ada 4 tingkatan orang ketika dia menghadapi ujian tersebut. Lalu kemudian Al-Imam atau Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala rahmatan wasi'ah juga menyebutkan, memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Maka kata beliau, falil insani 'inda hululil musibati lahu 4 halat, bahwa akan ada 4 sikap yang ditunjukkan oleh manusia ketika dia ditimpa oleh musibah. Ayatasakhat, dia akan menunjukkan sikap tidak baik, itu pertama. Wa yasbir, dia akan bersabar terhadap ujian itu. Wa yarda, dia ridha terhadap ujian tersebut. Wa yashkur, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kaum muslimin, kaum muslimat, kita ketika musibah itu, di mana tingkatan kita dari 4 ini? Apakah masih pada level pertama, atau sudah bisa masuk kepada level kedua? Atau mungkin sudah masuk kepada level ketiga atau keempat? Mudah-mudahan Allah dengan ujian-ujian ini Allah berikan kepada kita, kita bisa belajar lebih banyak, dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita mengembalikan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah, mari kita lihat bahwa dari 4 sikap tadi, seperti apakah bentuk at-tasakhut itu. Yang pertama adalah bisa berupa sikap yang dilahirkan dari hati. Sukhtun itu bisa berupa dari hati, bisa berupa lisan, bisa berupa anggota tubuh. Fataskhutul qalb, di antara bentuk hati tidak menerima terhadap musibah, bentuk sikap hati terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya, wa ayakuna fi qalbi syai' ala rabbih azza wa jalla. Maka di hatinya ada sedikit prasangka tidak baik kepada Allah. Dia mengira Allah Subhanahu wa taala lagi membencinya, wal iyadu billah. Dan dia mengira, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala lagi menzaliminya. La ilaha illallah. Nah, jika seandainya ada di hati seseorang ketika musibah itu menimpa dirinya, di hatinya ada terbetik Allah lagi
menzaliminya atau Allah tidak sayang kepadanya, Allah tidak mencintainya, maka ini adalah sikap yang harus kita perbaiki. At-tasakhut dari sikap hati, di mana hati tidak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan lisan, di antara bentuk as-sukht dengan lisan yang dilahirkan dengan lisan adalah ucapan, kata-kata, lahir darinya kata-kata yang tidak terpuji, lahir dari lisannya kata-kata yang menunjukkan orangnya tidak beriman, tidak beradab, tidak memiliki akhlak di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga bisa juga at-tasakhut bil jawarih, berupa dia ketika musibah itu menimpa dirinya maka dia merobek-robek bajunya, kemudian dia bisa mencakar mukanya, atau dia menarik-narik rambutnya dan lain sebagainya. Ini merupakan hal-hal yang dibenci dalam agama kita. Maka mukmin ketika musibah itu tiba kepadanya, maka dia harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita masuk kepada level yang pertama ini. Saya ingin ingatkan ma'asyal hadirul hadirat rahimakumullah, bentuk sikap yang baik yang harus kita lakukan, hendaklah ketika musibah seperti ini maka kita harus berusaha bersabar, ya. Kita harus berusaha ketika apa yang kita baca, tidak semua yang kita baca itu kita share. Nah, hari ini kemajuan teknologi alhamdulillah Allah berikan kepada kita, bahwa dunia seakan-akan di genggaman kita. Berita di belahan dunia sana dengan hitungan detik dan menit sudah sampai sama kita. Ada adab yang mesti kita ingat. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan kepada kita satu adab yang sangat tinggi nilainya, yang sangat tinggi keutamaannya, yang mesti kita berhati-hati. Kata Rasulullah SAW, "Kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bima sami'ahu," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah seseorang itu berdosa kepada Allah. Cukup dia berdosa kepada Allah menyampaikan sesuatu yang setiap kali dia dengar disampaikan. Kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bima sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa kalau dia mendengarkan lalu disampaikan. Maka orang beriman sikapnya adalah dia harus tabayyun, dia harus bersikap berhati-hati, al-hazar. Apalagi berita hari ini kaum muslimin, kaum muslimat, tidak semuanya benar. Tidak ada jaminan semuanya benar. Ya, maka kita berhati-hati di dalam menyampaikan berita. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoak. Jangan sampai kita menyebarkan berita-berita yang itu belum tentu kebenarannya. Ini Masya Allah dengan semangatnya kaum muslimin hari ini, apa yang masuk ke dalam grupnya, dari WA yang dikirimkan oleh saudara-saudarinya, dari teman dan sahabatnya, lalu kemudian dia langsung menyebarkan berita itu. Contoh dalam virus yang mewabah hari ini, yang kata si fulan, virus ini gejalanya begini-begini, yang kata si fulan begini, dan seharusnya begini-begini. Maka kita sebagai orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, cukuplah kita, kaum muslimin, kaum muslimat, mencari berita tentang bahayanya wabah ini, lalu kemudian kita berhati-hati. Jangan kita menambah risau saudara kita. Jangan kita menambah orang lain ini semakin panik. Tidak, mukmin itu menenangkan, bukan membuat orang lain panik. Bukankah Nabi SAW menyebutkan idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah, membuat hati orang gembira itu sedekah. Maka lakukan hal yang membuat orang senang, hal yang membuat orang nyaman, hal yang membuat orang merasa bahagia. PR kita hari ini kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita membuat saudara-saudari kita ini bahagia, membuat mereka ini nyaman, agar imun tubuhnya semakin kuat. Karena orang ketika dia risau, ketika dia sakit, ketika dia panik, itu imun tubuhnya menurun. Maka jadilah Anda termasuk orang yang membuat imun tubuh saudara Anda kuat. Jangan membuat imun tubuh saudara Anda lemah dengan cara berhati-hati di dalam menyebarkan berita, berhati-hati di dalam menyebarkan potongan-potongan video. Saya mendapatkan potongan video misalnya hari ini saudara-saudara kita dikejar-kejar kemudian ditempelkan. Ini bukan adabnya orang beriman.
Ini juga pelajaran untuk kita bersama kaum muslimin, kaum muslimat. Jangan suka nempel-nempel, gitu ya. Jangan suka menempelkan video ini kemudian ditempelkan video ini. Belum tentu ini kebenarannya dan belum tentu ini maksud dari orang yang berbicara. Contoh di beberapa video misalnya ada orang-orang yang dikejar-kejar ketika keluar dari masjid dan seterusnya. Belum tentu ini munasabahnya, kejadiannya ketika musim corona ini. Bisa jadi saudara-saudara kita, kaum muslimin di belahan dunia sana yang mereka aqaliyat, yang mereka itu adalah minoritas. Ya, bisa jadi itu kemudian karena cocok kondisi hari ini, setiap orang yang ke masjid lalu kemudian dikejar-kejar, dipukuli, belum tentu ini beritanya. Maka sekali lagi kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita berhati-hati di dalam menyebarkan berita, di dalam menyebarkan tulisan-tulisan dan menyebarkan video-video yang barangkali itu belum tentu 100% itu benar. Maka agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak menerima ujian Allah atau orang-orang yang bersikap murka dengan ujian Allah, maka kita tahan lisan kita tahan anggota tubuh kita, dan kita bersihkan hati kita. Ini sikap orang beriman di dalam menghadapi ujian-ujiannya. Hatinya tetap berhusnuzon kepada Allah, lisannya tetap berucap dengan kalimat-kalimat yang terpuji, kemudian anggota tubuhnya tetap tenang. Ya, dia tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan dia orang-orang yang tidak berakhlak. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ini yang as-sukht, ini orang yang bentuk contoh daripada realita orang-orang yang menyikapi musibah dengan perilaku yang tidak baik. Ikhwatul iman hafizukumullah, dalam kesempatan ini saya mau nasihati diri dan kaum muslimin secara umum, mari kita menjadi bagian orang-orang yang memberikan ketenangan kepada saudara-saudarinya, kepada kaum muslimin, kaum muslimat secara umum. Berhati-hatilah sekali lagi di dalam menyebarkan berita-berita yang itu belum tentu kebenaran berita tersebut. Yang kedua, as-sabru 'alal musibah. Sikap kedua adalah dia bersabar. Ini juga adalah hal yang terpuji. Sesungguhnya dia tidak menyukai musibah itu, namun karena dia tidak punya pilihan, itu adalah takdir Allah, maka dia berusaha untuk mensabarkan dirinya, untuk berbicara dengan lisan yang baik, dan anggota tubuhnya tetap tenang dan tidak melakukan perkara-perkara yang buruk tadi, dan hatinya selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran kaum muslimin, kaum muslimat adalah cahaya di dalam agama kita. Kesabaran itu adalah cahaya, dan kesabaran itu adalah amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bentuk daripada ridhanya seseorang, maka dia mengembalikan semua itu kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang keempat adalah dia melihat bahwa musibah yang menimpanya adalah dengan diterima dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maqam yang paling tinggi, maqam yang paling sangat mulia, sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita, lisan orang beriman itu ketika ditimpa oleh musibah, maka dia berucap alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Fayashkurullaha min ajli ayurattiba lahu min ats-tsawab ala hadhil musibah akthar mimma asaba. Maka dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepadanya balasan dan pahala lebih besar, berlipat-lipat dari sekadar musibah yang menimpanya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, itulah 4 sikap orang ketika menghadapi musibah. Nah, bagaimanakah Islam memandu ketika dia ditimpa oleh musibah tersebut? Yang pertama, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa as-sabru adalah kita harus berusaha untuk bersabar di dalam setiap musibah yang menimpa kita. Para ulama menyebutkan di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wafat 728 Hijriah, beliau berkata was-sabru wajibun bittifaqil ulama. Bersabar itu hukumnya adalah wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala 751 Hijriah berkata was-sabru wajibun bi ijma'il ummah. Kesabaran itu adalah hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan umat para ulama. Wa huwa nisful iman.
Kesabaran itu adalah separuh iman. Fa innal imana nisfan, sesungguhnya iman itu berada di antara dua bagian. Nisfu sabrin wa nisfu syukur. Yang satu bagiannya adalah iman itu terletak pada kesabaran, dan yang satu bagian lagi adalah terletak pada kesyukuran. Di orang yang beriman itu dilihat di dalam dua hal. Jika dia mendapat nikmat dia bersyukur, itu lebih baik. Dan jika ditimpa oleh musibah dia bersabar, itu tandanya orang beriman. Maka orang beriman tidak lepas dari dua hal ini. Kehidupan kita kaum muslimin kaum muslimat tidak terlepas dari dua kata kunci ini, kesabaran dan kesyukuran. Kesabaran dan kesyukuran. Bahkan ada dibahas oleh para ulama. Kita silakan kaum muslimin baca lebih dalam kitabnya para ulama kita, dalam kitab Madarijus Salikin ya. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih utama? Al-ghaniyus syakir ya, atau al-faqirus sabir? Mana yang lebih utama? Orang yang kaya bersyukur dan orang yang miskin bersabar. Silakan nanti untuk didalami lebih materinya lebih panjang, tapi kita tidak akan bahas bahwa kedua-duanya memiliki kebaikan dan kedua-duanya memiliki maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan ya. Apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi itu adalah sesungguhnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 175 Allah taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ketahuilah kaum muslimin, bentuk ujian Allah itu berupa rasa takut. Rasa takut hari ini ya, dari musuh misalnya atau dari penyakit ini kita berhati-hati. Ada rasa takut, kita tidak mau untuk berjumpa dengan orang, dikhawatirkan akan terkena musibah, maka kita ini merupakan ujian. Wal ju', ada rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, ada kekurangan dari harta dan jiwa, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, ingat kata Allah, bergembiralah dan kasih kabar gembira orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang jika ditimpa oleh musibah, maka qalu, coba lihat inilah sikap orang beriman. Inilah sikap orang beriman, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia mengatakan sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Orang beriman begitu. Dia berusaha untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Nah, apa balasan bagi mereka? Allah sebutkan 3 hal di sini. Ujian yang Allah berikan berupa ujian, kemudian Allah sebutkan sikap orang beriman, dan balasan Allah kepada mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang mengucapkan dengan bersikap seperti itu, maka Allah sampaikan mereka itulah orang-orang mendapatkan ampunan, salawat dari Allah dan rahmat darinya, dan mereka mendapatkan petunjuk. Maka ada sebuah kisah bagaimana Nabi SAW menenangkan salah seorang wanita yang menangis dikarenakan meninggal anak yang disayanginya. Anas ibn Malik menceritakan, qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrihi. Ada ketika itu Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan, di mana Nabi SAW melewati seorang wanita yang menangis di sebuah kuburan. Maka Nabi SAW mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah wahai wanita dan bersabarlah. Qalat, wanita ini berkata, ilaika anni, pergi kamu dari sini. Fa innaka lam tusib bi musibati, sesungguhnya engkau tidak menghadapi apa yang aku hadapi. Walam ta'rifu, dan engkau tidak tahu. Gitu ya. Ini seorang wanita yang bersedih ketika menangis di sebuah kuburan. Lalu kemudian Nabi lewat dan memberikan nasihat. Dan inilah manhaj Nabi SAW. Ikhwatal iman. Nabi jika ada kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin, Nabi berikan pelajaran. Nabi nasihati dengan bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Lalu wanita ini mengatakan, pergilah dari saya, sesungguhnya engkau tidak menghadapi apa yang engkau hadapi dan engkau tidak tahu itu. Faqila laha,
Maka kemudian dikatakan kepada wanita itu, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan tadi itu Nabi. Saking tidak tahunya dia, saking sulitnya dia menerima ujian itu, maka dia tidak tahu siapa yang mengatakan itu kepadanya. Fa'atat baban Nabi SAW. Setelah berita itu dia diketahui bahwa yang datang itu Nabi, maka dia mendatangi rumah Nabi SAW. Falam tajid indahu bawabin, dan dia tidak mendapatkan di situ ada orang yang menjaga pintu. Ini ketawaduan Nabi SAW, bahwa rumah Nabi tidak dijaga seperti para pemimpin hari ini. Ya, kalau ingin berjumpa, banyak pos-pos yang ingin dijumpai dulu. Tetapi ini Nabi tidak. Begitu pula Nabi SAW, karena dijaga, dia yakin akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Faqalat lam a'rifuka, kan aku tidak mengetahui engkau wahai Rasulullah. Aku tidak tahu tadi bahwa itu adalah engkau. Qala innamas sabru 'inda sadmatil ula. Inilah kata kuncinya. Kapan seseorang itu dianggap bersabar ketika ditimpa musibah? Tatkala seseorang itu mendengarkan musibah itu, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dikatakan oleh para ulama dengan al-istirja', mengucapkan istirja', mengatakan bahwa kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apabila di detik pertama, di awal dia ditimpa musibah, dia berkata itu, maka kemudian insya Allah termasuk orang-orang yang bersabar. Ikhwatal iman hafizakumullah. Perlu saya katakan bahwa kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak hanya pada kematian. Ketika musibah apa saja yang menimpa kita, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika kesabaran itu diukur ketika di saat dia mendapatkan ujian tersebut. Al-Hafidh Ibnu Hajar 852 Hijriah mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Dia menjelaskan hadis ini, idza waqa'a as-sabat awwal syai'in yahjumu al-qalbi min muqtadayatil jaza fadzalika huwa as-sabrul kamil. Kata beliau begini, apabila dia tetap kokoh ketika ditimpa oleh musibah yang membuat hatinya bersedih tetapi dia tetap bersabar, maka itulah yang disebut dengan kesabaran tadi. Alladzi yataratab alaihi al-ajr, yang kemudian Allah akan berikan kepadanya pahala-pahala. Wa qala al-Khattabi makna daripada hadis tadi adalah as-sabru alladzi yuhmad alaihi sahibuhu ma kana 'inda mufaja'atil musibah. Ya, kata Al-Khattabi bahwa orang yang dipuji ketika dia ditimpa musibah itu, ya, adalah orang yang di saat tiba-tiba musibah itu tiba-tiba musibah itu datang, maka dia tetap mengatakan, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bi khilafi ma ba'da dzalika fa innamal ayyami yaslu. Kemudian kata para ulama disebutkan, sesungguhnya kata para ulama, fa innal mar'a la yu'jar 'alal musibah. Kita ini kaum muslimin tidak diberi Allah ganjaran pada musibah, bentuk musibah yang Allah uji kita. Tapi pada apakah ganjaran Allah berikan? Ya, kata para ulama, ya, innama yu'jaru ala husni tathabbutihi wa jamili sabri. Ini dia yang harus kita pahami. Allah akan berikan balasan kepada kita di saat sikap yang kita tunjukkan kepada Allah, bukan pada musibah itu, bukan pada besar dan kecilnya musibah itu, tetapi bagaimana sikap seseorang ketika musibah itu menimpa dirinya, bagaimana sikapnya. Maka itulah kata para ulama, wa innama yu'jar ala husni tathabbutihi wa jamili sadri. Diberikan pahala di atas sikapnya seperti apa menghadapi musibah itu dan kesabaran dia menghadapi musibah itu. Qala Ibnu Battal arada an la yastami' alaihi musibatul halak wa faqdul ajr. Wah, kita semua berusaha untuk tidak menghilangkan pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, bahwa kesabaran adalah sikap yang mesti ada. Kapan kesabaran itu? Inda sadmatil ula. Tatkala musibah itu menimpa secara tiba-tiba, maka dia tetap sabat atau subut ala Allah. Yang kedua, panduan orang beriman di dalam menghadapi musibah, ar-ridha bil qada'i wal qadri wa taslimi tami lillahi azza wa jalla. Maka kita
menerima dengan ridha ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini merupakan min a'zam sifatil mu'minin, merupakan sifat orang beriman yang paling agung, al-mutawakkil 'ala Allah, yang bertawakal kepadanya, dan ar-radi bi hukmillah, orang-orang yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iman kepada qadar adalah salah satu rukun dari rukun iman yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Jibril yang datang kepadanya, maka fa akhbirni 'anil iman, maka Nabi SAW mengatakan an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qada dan qadar adalah tuntutan, dan itu adalah rukun iman yang mesti kita penuhi. Maka orang beriman dia selalu mengembalikan dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia seraya mengucapkan, ya, ketika mendengarkan musibah atau menerima musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini sebuah hadis yang disebutkan di dalam hadis ketika disebutkan dari Ummi Salamah, ya, hadis Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik dari apa yang aku hadapi hari ini. Maka hadis Ummi Salamah, ketika itu dia menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin tusibuhu musibah, tidak seorang mukmin yang ditimpa oleh musibah fayaqul, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala dalam musibahku ini, wa khluf li khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Illa ajarahullahu fi musibati, kecuali Allah akan berikan ganjaran pada musibahnya, wa akhlafa lahu khairan minha, maka Allah akan berikan ganti lebih baik darinya. Nah, ketika itu Muslim mengatakan falamma tufi Abu Salamah, ini kejadian dalam kehidupan Ummu Salamah, tatkala meninggal suaminya Abu Salamah, maka dia berkata, waman khairum min Abi Salamah, siapakah orang yang lebih baik daripada Abi Salamah, sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi. Ya, maka kemudian dia mendengarkan hadis Nabi tadi, maka kemudian dia berharap pahala di sisi Allah. Lalu kemudian dia bertanya, famal khalaf, apa ganti yang lebih baik untukku? Qalat fatazawwajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min khairi wa man khairun min Rasulillah. Subhanallah, ternyata ada kebaikan yang dia dapatkan dalam kehidupan Ummi Salamah. Dia mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, Allah gantikan suami yang lebih baik daripada suaminya yang pertama, Abu Salamah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, an ta'lam anna ad-dunya darul ibtila' wal imtihan. Ketahuilah bahwa dunia merupakan tempat ujian. Walihada mali'atun bil masaib. Maka dunia penuh dengan ujian, dengan cobaan. Wal akdar wal ahzan, penuh dengan kesulitan, kesusahan, kesedihan. Bukankah Allah telah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Itulah ayat Allah untuk kita. Allah sudah sebutkan bentuk-bentuk ujian itu. Wa qala azza wa jalla, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami uji, kami ciptakan manusia dalam keluh kesah. Maka kita harus tahu bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya masyakil, tempatnya banyak masalah. Maka tak ada orang yang lepas di dunia ini dari masalah apapun. Maka orang beriman memahami ini, bahwa ini adalah tempatnya diuji, tempat ujian. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa kita di dunia ini adalah darul amal. Di dunia ini adalah tempatnya kita beramal, diuji Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu darul jaza, dan di akhirat kelak kita barulah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di dunia ini lelah, capek, itu biasa, karena memang itulah sifatnya dunia. Kalau di dunia ini kita mengalami kesedihan, kesulitan, sakit dan lain sebagainya, memang itulah dunia.
Allah jadikan sebagai tempat ujian, dan Allah jadikan ujian agar mengetahui ya siapakah orang-orang yang benar beriman dan siapakah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ikhwatal iman hafizakumullah, tadzakkar anna al-'abda wa ahlahu wa malahu lillahi azza wa jalla. Mesti dia ingat bahwa dirinya, keluarganya, harta, kekayaannya, jabatannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah. Falahu ma akhadha wa lahu ma a'ta. Allah berhak untuk mengambil dan berhak untuk memberi. Wa kulli syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan semuanya ada ketentuan, ada ketetapan. Maka itulah kata para ulama, wa qala labid wa mal malu wal ahluna illa wada'i'. Tidaklah harta dan keluarga itu kecuali titipan Allah. Wala budda yauman an turaddul wada'i, dan mestilah satu hari titipan itu untuk dikembalikan. Mesti dikembalikan. Harta anak adalah titipan dan wajib untuk kita kembalikan. Dan kemudian yang berikutnya adalah wal isti'anah 'alal musibah bis salat. Ya, kita ya minta tolong untuk menghadapi ujian ini dengan beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian di dalam menghadapi itu semua dengan kesabaran dan salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita alaihi wasallam, idza hazzabahu amrun, kalau dia menghadapi sebuah ujian, maka hazzabahu amrun fasalla, maka dia kemudian dia melakukan salat. Ya. Maka orang beriman mesti mencontoh Rasulullah SAW, mesti mencontoh Nabi. Bagaimana Nabi SAW ketika menghadapi ujian, banyak berat ujian, maka mendekatlah kepada Allah SWT. Sungguh hari ini kita diuji dengan ujian yang hari ini kita rasakan, maka Allah ingin mendengarkan suara tadarru' kita, ingin mendengarkan kekhusyuan kita, ingin melihat kekhusyuan kita dalam munajat, ingin mendengarkan zikir-zikir kita, ingin mendengarkan suara orang-orang yang merintih kepadanya, ingin mendengarkan suara-suara orang-orang yang merintih kepadanya. Maka sesungguhnya kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya adalah kita harus mengingat bahwa di dalam musibah itu banyak pahala. Yang pertama adalah dukhul jannah. Musibah yang menimpa itu, kalau kita ingat bahwa ganjaran yang Allah berikan adalah masuk surga. Allah katakan jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang dimasuki oleh orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, dari keluarga mereka, pasangan mereka, dari keturunan mereka, dan para malaikat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk ke mereka, pada mereka dari seluruh pintu. Salamun alaikum bima sabartum, ya, mengucapkan keselamatan atas kalian, ya, keselamatan atas kalian dikarenakan kesabaran kalian. Kesabaran di dalam mendidik anak, kesabaran di dalam beribadah kepada Allah, kesabaran dan meninggalkan maksiat, kesabaran di dalam menjauhkan kemungkaran-kemungkaran. Bima sabartum, atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar, dan sungguh baiklah, ya, sungguh nikmat tempat kembali mereka ini semua. Subhanallah. Maka inilah balasan yang Allah berikan kepada mereka. Nabi SAW juga menyebutkan, tidaklah aku cabut nyawa salah seorang dari kekasihnya, kecuali ketika dicabut nyawa kekasihnya di dunia ini, dia berihtisab, kecuali baginya surga. Ini adalah kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk kita kaum muslimin. Tidak seorang ayah, tidak seorang orang tua, ayah bunda yang dicabut darinya anaknya, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla kekasihnya, keluarga terdekatnya, kemudian dia bersabar, kecuali surga baginya nanti. Kemudian diingat yang kedua, ingat bahwa pahala orang sabar itu tanpa hisab. Pahala orang-orang bersabar, jika dia menghadapi ujian dengan penuh kesabaran, maka Allah tidak akan berikan hisab kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, ya, pahala yang diberikan kepada orang-orang yang sabar itu adalah tanpa dihisab Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Auza'i, laisa yuzan lahum wa la yukal. Tidak akan ditimbang Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala tanpa batas kepada mereka. Yang ketiga, ma'iyatullah lis-sabirin. Ingatlah akan ada pengawalan Allah
ya, Allah akan membersamai orang-orang sabar. Allah akan bersama orang sabar, dan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah tidak akan membiarkan kita, Allah tidak akan tidak memperhatikan kita, tetapi Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Yang berikutnya adalah mahabbatullah lis-sabirin, tidak hanya dimasukkan ke dalam surga, tidak hanya diberikan pahala tanpa dihisab, tidak hanya Allah akan menjaganya, dan Allah mencintainya. Mahabbat lis-sabirin, Allah akan mencintainya, sebagaimana firman Allah, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan yang kelima adalah akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pahala kesabaran, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham hatta syaukata yushakaha illa kafarallahu biha khataya. Tidaklah satu musibah yang menimpa orang beriman berupa keletihan, ya, kebutuhan berupa sakit, berupa masalah, kesedihan, kesulitan, maka sampai duri yang menusuk kakinya, ya, yang melukai tubuhnya, kalau dia bersabar kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Ingatlah betapa besarnya pahala yang Allah berikan orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mengerti dengan sesungguhnya ujian itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala' bil mu'min wal mu'minati fi nafsi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah ujian itu menimpa seorang laki-laki dan beriman di dalam jiwanya, di dalam anak dan hartanya, sampai nanti bertemu Allah tanpa ada ampunkan dosa-dosanya berdasarkan ujian yang Allah berikan, dan dia bersabar terhadap ujian tersebut. Kemudian yang keenam adalah husulus salawati war rahmah wal hidayah minallah. Dia akan mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Yang ketujuh, raf'ul manzilatil musab. Allah akan angkat derajat orang-orang yang ditimpa musibah dan dia bersabar. Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatan lam yabluha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalika hatta yablahu Allahu al-manzilata allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Allah akan angkat derajat orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah. Terakhir, di antara hal yang mesti kita lakukan ketika kita menghadapi musibah, maka ingatlah agar musibah itu ringan bagi kita. Ingatlah musibah-musibah yang menimpa para nabi dan orang yang lebih berat ujiannya dari kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal anbiya ashaddu ibtila'an, atau orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Summal amsal fal amsal, setelah itu orang yang setelahnya, ya, dari tingkat keimanan dan ketakwaan. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang diuji kecuali berdasarkan agamanya. Ya, tidaklah seseorang diuji oleh Allah berdasarkan agamanya. Maka mari kita lihat para nabi dan rasul alaihimussalam. Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga, kemudian dia berkeliling di dunia ini, kemudian dia bertemu dengan keluarganya. Kemudian ujian bagi Adam alaihissalam, di mana anaknya Qabil dan Habil terjadi pembunuhan. Kemudian kita lihat bagaimana Nuh alaihissalam bersabar 1000 tahun kurang 50, bersabar di dalam berdakwah, bersabar menghadapi ujian dari anak dan istrinya. Ujian terberat Nuh alaihissalam juga, di mana air tupan, di mana gelombang besar menelan anaknya di depan matanya. Ujian yang sangat berat bagi seorang ayah ketika anaknya diambil Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam diuji, dimasukkan, dicampakkan ke dalam api. Ibrahim alaihissalam, ya, diuji dengan berbagai macam bentuk ujian. Ya, Nabi Musa alaihissalam diuji, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Ya, yang pernah kita lihat di masanya, ya, kehormatannya itu dihinakan, kemudian dia dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dibuang dari negerinya, dicampakkan, diusir dari negerinya. Bahkan Nabi SAW juga pernah
merasakan amul huzud atau amul muqata hari ini diputuskan hubungan diplomatik dengan Nabi. Kalau bahasa istilah hari ini diputus, di lockdown istilahnya, diputus habis muamalah dengan kaum muslimin di kota Mekah. Itu bukan hanya sebulan 2 bulan kaum muslimin. Itu waktu yang sangat lama. Nabi SAW bersabar. Para sahabatnya yang mencintainya dibunuh. Para sahabat yang berjuang bersamanya disakiti. Sungguh sangat berat ujian para nabi dan rasul. Maka apa yang kita hadapi hari ini kaum muslimin kaum muslimat barulah sekedar secuil dari ujian para nabi dan rasul. Maka kita harus tetap bertawakal dan berharap rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang terberat adalah ujian pada agama kita. Jangan sampai hilang agama kita. Jangan sampai hilang kehormatan kita. Jangan sampai hilang akhlak kita. Jangan sampai hilang adab kita. Jangan sampai hilang kekokohan kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mari orang beriman selalu bahagia karena dipandu oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Orang beriman selalu mendapatkan perlindungan dan penjagaan dalam kondisi apapun. Dia akan dihargai oleh Allah dengan balasan, dengan pahala, dan akan Allah berikan kepadanya berbagai macam ganjaran yang tidak ada taranya. Maka itu kaum muslimin kaum muslimat, mari di dalam menghadapi apa sedang kehidupan kita ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersabar, dan mari kita berusaha untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui beberapa ayat dan hadis Nabi SAW tentang menghadapi ujian, maka yakinlah kepada Allah. Yakinlah kepada Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang setelah kesulitan. Yakinlah kepada Allah, ada hikmah di balik ini semua. Yakinlah kepada Allah dan berhusnuzanlah kepadanya. Allah menginginkan terbaik untuk kita semua. Allah ingin menguatkan saf-saf kaum muslimin. Allah ingin menguatkan barisan kita. Allah ingin mengokohkan, memisahkan mana yang lemah, mana yang kuat. Allah ingin tunjukkan ini semua kepada kita. Maka mari kita memperbanyak untuk bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, tidak ada yang paling bermanfaat daripada memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah tasbih, perbanyaklah membaca doa-doa, perbanyaklah kalimat-kalimat terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang dibaca oleh para ulama kita adalah Allahu la Rabbi la ilaha illa Allahumma bika astaghis. Ya, kemudian kita baca doa Allahu Rabbi la syarikalak. Doa-doa ini baca adalah Allahu Rabbi la syarikalak. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ini maka tidak ada musibah yang menimpanya kecuali Allah akan lepaskan. Ya, kemudian kita baca ya hayyun ya qayyum rahmatika astaghis. Ya, kemudian kita baca doa Zunnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan kita baca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ini doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca di saat-saat kita mendapatkan ujian. Barakallahu fikum. Kepada kaum muslimin kaum muslimat, ya, semoga Allah jaga kita dan diri kita serta keluarga kita dan orang-orang terdekat dengan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.